Halo guys, perkenalkan nama gue Nabila Ramadhani Mantang. Gue sekarang adalah mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas di Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau sharing ke kalian tentang Kampus Merdeka, tentang apa itu Kampus Merdeka, kemudian programnya tuh ada apa aja sih, kemudian benefitnya yang didapat tuh apa aja, kemudian pengalaman gue ikut Kampus Merdeka gimana, dan kenapa kita harus ikut Kampus Merdeka, kemudian gimana cara daftar atau hal-hal yang dipersiapkan supaya kita bisa ikut Kampus Merdeka, ikut program-program Kampus Merdeka. Oke. Kampus Merdeka batch angkatan selanjutnya tahun 2022 sudah dibuka sampai tanggal 14 Januari. So ini adalah kesempatan buat kalian para mahasiswa mulai dari semester 5 sampai semester 7 untuk ikutan program ini. Oke, kalau gitu gue mau ngasih tahu dulu kalian, gue mau sharing sebenarnya Kampus Merdeka itu apa sih gitu ya, buat kalian yang masih belum tahu gitu. Seperti yang gue baca di websitenya Kampus Merdeka langsung dari di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kampus Merdeka adalah program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Oke, jadi Kampus Merdeka ini adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, baik itu PTN maupun PTS, untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat mereka dengan cara terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa depan gitu. Patut gue garis bawahi atau patut gue highlight adalah di sini kalian mahasiswa yang kampusnya tuh terdaftar ya guys, harus yang terdaftar di Kemenristek Dikti gitu kampusnya. Karena kalau nggak terdaftar nanti data kalian tuh nggak ada ketika kalian daftar atau bikin akun di Kampus Merdeka ini. Oke, itu adalah definisi tentang Kampus Merdeka. So far kalian bisa jelas ya. Jadi kayak Kampus Merdeka itu kalian bisa ikutan belajar lintas jurusan, maupun kalau kalian gue nggak mau lintas jurusan, gue mau satu jurusan aja lagi gitu, itu bisa sih, terserah kalian. Tapi kalau kata kementerian kita sendiri, ini bagus banget sih, gue suka banget kata-kata beliau gitu ya. Beliau sendiri, Menteri Pendidikan kita gitu, mencanangkan program Kampus Merdeka ini supaya kita sebagai mahasiswa bisa belajar di luar prodi kita dan bisa mendapatkan pendidikan lintas ilmu gitu selama 3 semester, bayangin selama 3 semester. Oke, karena Kampus Merdeka ini dibuka buat kalian mahasiswa semester mulai dari semester 5, 6 sampai 7 itu kalian 5, 6, 7 kalian bisa ikutan bisa belajar di luar prodi kalian. Itu keren banget. Menurut menteri kita, kenapa sih kita tuh harus mengikuti program Kampus Merdeka ini, dan kenapa sih program Kampus Merdeka ini ada gitu ya? Profesi zaman sekarang itu gak cuma membutuhkan satu rumpun keilmuan gitu, hampir gak ada kayak satu profesi yang cuman pakai satu rumpun keilmuan. Semua profesi di dunia nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Contohnya insinyur, ketika di sini ya, ini kata-kata yang gue kutip dari
Menteri Pendidikan. Contohnya adalah ketika insinyur membutuhkan ilmu teknik sebagai ilmu dasar dan juga ilmu desain sebagai ilmu pembeda. Mengerti bagaimana orang akan menggunakan produk buatan dia, menggunakan mesin buatan dia gitu. Itu berlaku buat semua profesi gitu. Misalnya sutradara, arsitek, pengacara, jurnalis dan lain-lain gitu. Nah, balik lagi ya guys, di zaman yang serba cepat ini gitu ya. Bahkan kita aja udah sudah masuk sih era industri teknologi 5.0 gitu, 5.0. Kita harus terus beradaptasi gitu sama teknologi gitu. Ketika zaman dulu gitu ya, jualan, mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, jualan masih buka toko gitu ya, harus modal buka toko dulu. Tapi sekarang kalian jualan langsung online aja tuh udah bisa gitu. Itulah kenapa kita harus cepat beradaptasi di dunia ini. Oke, itu penjelasan dari gue. Semoga kalian nangkep kenapa sih ada program Kampus Merdeka, kenapa sih Kampus Merdeka ini ada gitu, alasannya apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, alasan kenapa kalian harus ikut Kampus Merdeka adalah karena udah pasti ya, Kampus Merdeka ini mengizinkan kalian untuk belajar di luar atau lintas prodi keilmuan kalian, prodi kuliah kalian di kampus kalian masing-masing yang kalian ambil gitu. Misalnya kalian di kuliah sekarang itu ngambil jurusan sastra gitu ya, terus kalian gue pengen ke Kampus Merdeka, gue pengen belajar teknologi gitu, anak IT, apakah bisa? Tentu aja bisa guys, tentu aja bisa banget, gak ada yang larang kalian. Itulah kenapa kalian harus ikut Kampus Merdeka. Kalian akan dapat langsung diajarin sama mentor yang ahli di bidangnya gitu, yang ahli lah istilahnya di industri gitu ya, yang pastinya kompeten banget gitu. Dan setelah itu kalian bisa dapat kalau kalian ikut magang, program yang magang, kalian bisa dapat kegiatan praktik langsung di lapangan kerja dan bisa mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS selama 1 semester itu. Oke, ini gak cuma magang doang, semua program Kampus Merdeka kalian bisa dikonversi hingga 20 SKS gitu. But warning dari gue adalah berdasarkan pengalaman gue dan pengalaman temen gue yang ikut Kampus Merdeka, ada baiknya kalian itu konfirmasi dulu, kerjasama dulu, diskusi dulu sama prodi kalian di masing-masing kampus kalian gitu ya. Gitu, kenapa? Mungkin Pak Bu saya mau ikut Kampus Merdeka gitu, programnya ini gitu ya, apakah boleh kalau misalnya nanti SKS-nya dikonversi hingga 20 SKS gitu. Next, program apa aja sih yang ada di Kampus Merdeka ini? Oke, kalau kalian pengen ikut batch 2 Kampus Merdeka di tahun 2022 ini, program yang sedang berjalan itu, ini yang gue buka di websitenya ya, karena gue cuma nggak mau ngasih tahu kalian yang kredibel aja, maksudnya yang emang resmi aja gitu. Ini ada program Bangkit itu program kayak dari Google, Goto, kemudian Traveloka itu. Di situ kalian akan belajar keterampilan yang relevan untuk karir kalian di perusahaan teknologi terkemuka gitu. Itu kalau program Bangkit. Kemudian yang kedua ada program magang. Kalau magang ini tergantung mitra perusahaan itu nanti bukannya job desk atau job positionnya itu sebagai apa gitu. Mitranya apa aja sih? Banyak banget sih, mitranya banyak banget. Kemudian ada program studi program Kampus Merdeka Studi Independen.
Kalau yang gue ikutin itu namanya program studi independen selama 1 semester. Di sini itu kayak istilahnya kayak bootcamp ya. Kalian tuh kayak di training sama mentor atau coach selama 1 semester gitu. Jadi kalau studi independen tuh lebih banyak belajarnya sih. Tapi di akhir program ini kalian akan dikasih challenge, kalian akan dikasih suatu project gitu ya. Kalian harus menyelesaikan suatu project akhir gitu istilahnya. Itu kalau studi independen. Itu program yang sedang berjalan, yang lagi dibuka di tahun 2002 ini. Mitranya banyak banget. Nanti kalian bisa lihat sendiri mitra-mitra program Kampus Merdeka itu dari perusahaan mana aja, kemudian posisinya itu apa aja. Kalian bisa nanti lihat di website Kampus Merdeka ketika kalian daftar. Oke. Di sini ada program yang akan dibuka selanjutnya. Sebenarnya sebelumnya juga ada sih program ini udah pernah dibuka. Cuman gue nggak tahu di sini program yang lagi berjalannya itu adalah Bangkit, Magang, dan Studi Independen. Program yang akan dibuka ini adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Istilahnya kayak pertukaran pelajar ke luar negeri, student exchange gitu ya, selama 1 semester. Kemudian ada kampus mengajar, kemudian ada di sini ada dari Kementerian SDM Gerilya, namanya Studi Independen Gerilya. Di sini namanya kepanjangannya Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Oke, ini dari Kementerian SDM programnya. Kemudian ada program membangun desa atau KKN tematik. Ada Pejuang Muda Kampus Merdeka. Kalau yang gue tahu di sini Pejuang Muda itu kayak program kerjasama dengan Kementerian Sosial sih kalau nggak salah. Nanti kalian bisa searching lagi aja gitu. Kemudian ada pertukaran mahasiswa merdeka. Ini kalau yang ini tuh pertukarannya lintas antar kampus dalam negeri gitu. Selanjutnya ada proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, dan wirausaha. Oke. Jadi itu adalah program-program kampus merdeka yang akan dibuka di tahun 2022 yang akan ya. Kalau yang sudah dibuka atau yang sedang berjalan itu ada Bangkit, Magang, dan Studi Independen. Selanjutnya gue mau sharing benefit apa sih yang bisa kalian dapat ketika kalian ikut program Kampus Merdeka. Kemudian benefit apa aja sih yang bisa kalian dapat kalau ikut Kampus Merdeka. Oke, benefitnya yang pasti kalian bisa dapat networking seluas-luasnya. Kita bisa dapat teman dari berbagai kampus di Indonesia, which is ini bisa broaden our network gitu ya. Kemudian kalian bisa dapat network juga dari coach atau mentor kalian. Kemudian kalian dapat konversi SKS hingga 20 SKS. Kemudian kalian bisa dapat ilmu pengalaman yang kalian dapatin langsung dari ahlinya gitu. Nah, yang terakhir kalian bisa dapat uang saku gitu. Uang saku di sini gue nggak mau nyebutin fix nominalnya berapa, tapi memang kalian akan dapat uang saku ketika kalian ikut program Kampus Merdeka gitu. Dan beberapa mitra bahkan ada yang provide atau ngasih kalian tuh kayak istilahnya tuh kayak uang kuota atau uang pulsa gitu. Jadinya itu adalah benefit yang bisa kalian dapat ketika kalian ikut program Kampus Merdeka. Selanjutnya, gimana sih caranya daftar program Kampus Merdeka? Oke, yang pertama pastikan kalian daftar salah satu programnya. Misalnya kalian mau daftar program Bangkit, kalian yang daftar program Bangkit. Kemudian kalian pengen daftar magang, kalian ikut yang perusahaan yang menyediakan magang gitu. Kemudian kalau misalnya kalian mau ikut
studi independen, kalian bisa pilih. Nanti kalau kalian masuk ke websitenya itu ada section kayak di section program, kalian bisa klik aja langsung misalnya studi independen, kalian klik, nanti kalian bisa cari apa namanya posisinya, kalian mau sebagai apa, lokasinya di mana, kan kalian bisa nyari atau milih perusahaannya apa gitu. Well, kalau saran gue sih ya, kalian bisa daftar ketiga program tersebut gitu, dan nanti kalian dapatnya di mana itu ya tergantung rezekinya, kalian bisa dipilih atau masuk ke program yang mana gitu. Nah, cara daftarnya gampang banget, kalian langsung aja ke website Kampus Merdeka. Oke, gue bakal ragain cara daftar Kampus Merdeka. Yang pertama, kalian buka website Kampus Merdeka di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oke, nah di sini karena gue sebelumnya udah pernah ikut, jadi di sini ya, di bagian sini ada akun kegiatanku keluar. Oke, ini kita klik aja keluar. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah punya akunnya, di sini bentuk apa ya, gambarannya akan seperti ini ya websitenya. Nah, di sini kalian bisa lihat-lihat dulu gitu ya sebelum. Saran dari gue, sebelum kalian tuh ikut sesuatu atau daftar sesuatu, kalian harus detail lihat programnya itu kayak gimana gitu. Kalian bisa baca FAQ-nya atau frequently asked question yang sering banget ditanyain. Ya, di sini kalian harus pastikan kalau kalian itu dari kampus yang emang terdaftar di PD Dikti gitu. Dan NISN kalian juga NIM kalian terdaftar di Dikti gitu. Nah, oke, di sini udah ada bacanya ya, udah ada langkah-langkahnya. Gimana kalau misalnya data gue beda sama yang di Dikti, itu kalian bisa hubungi admin PD Dikti di masing-masing perguruan tinggi. Oke, gue nggak akan banyak ngebahas ini, gue langsung aja pengen ngasih tahu ke kalian cara daftarnya. Oke, ini gue kan udah pernah daftar ya, jadi kalau misalnya kalian belum pernah ikutan, kalian bisa klik daftar. Di sini kalian bisa pilih posisi kalian sebagai mahasiswa. Selanjutnya masukkan email kalian, kemudian ketik ulang alamat email, sandi ya. Selanjutnya, oke, di sini gue akan masukin alamat email. Di sini karena gue udah pernah daftar, jadi sebenarnya untuk daftarnya gampang banget sih. Kalian bisa ikutin langkah-langkahnya nanti kayak gimana, dan di akhir itu kalian akan ada aktifkan akun yang akan dikirim ke email kalian masing-masing. Gampang kok, daftarnya gampang. Yang penting NIM kalian itu terdaftar, kampus kalian terdaftar, dan gak ada error ya. Oke, di sini langsung aja gue buka akun gue. Ketika kalian udah punya akunnya, di sini ada bagian profil, kemudian lengkapi dokumen. Di sini ada fitur baru, lacak status pendanaan. Seperti yang gue bilang, kalau kalian ikut program Kampus Merdeka, kalian pasti akan kalian akan dikasih uang saku. Di sini ada item tersimpan, ada fitur ganti kata sandi, FAQ, dan lain-lain. Oke, di bagian profil sini ada data pribadi, kontak darurat, akun media sosial, dan harus ada dikasih rincian rekening bank kalian. Nanti kalau kepilih ya guys, kalau kalian terseleksi dan benar-benar fix kalian sudah terseleksi, kalian harus bikin
rekening bank BRI. Kalau kalian bukan di Aceh, kalian bikinnya rekening bank BRI gitu. Khusus anak-anak mahasiswa, kalian di Aceh, kalian rekeningnya BSI kayak gitu. Oke. Nah, setelah kalian melengkapi semuanya, di sini kalian langsung lengkapi dokumen. Nah, di sini syarat-syaratnya apa aja sih? Yang pasti kalian harus punya CV, kemudian transkrip nilai dari semester 1 sampai 5 kalau kalian ikut di semester 5, 1 sampai 6 kalau kalian ikut semester yang program. Kalau kalian misalnya di semester 7 sekarang, pokoknya transkrip nilai terakhir kalian. Kemudian di sini ada CV, transkrip nilai, sertifikat pengalaman organisasi. Ini sifatnya opsional ya guys. Kalau misalnya kalian masukin, ini bagus banget. Sorry kak, gue nggak pernah dikasih sertifikat sama ketua sama selama gue ikut organisasi gue nggak pernah dikasih sertifikat. Kalian mungkin bisa masukin surat aja sih, surat keterangan kalau kalian pernah ikut organisasi gitu. Nah, di sini ada surat rekomendasi dari universitas. Kalau kalian sudah terpilih, kalian harus masukin atau unggah surat rekomendasi dari universitas kalian. Kalian mintanya sama prodi kalian. Seperti yang udah gue bilang, kalian harus diskusi lagi sama prodi kalian, apakah prodi kalian mengizinkan atau tidak. Pastinya mengizinkan sih, cuman yang sulit adalah terkadang konversinya gitu ya. Oke. So far menurut gue sampai sini aja. Di sini ada programnya. Kalian bisa klik aja langsung ya. Di sini kalau kalian mau daftar program Bangkit, kalian langsung aja buka gitu ya. Nanti di sini ya pokoknya gitu. Ini namanya program Bangkit. Jadi kalian tinggal daftar ya. Nah, oke, jangan lupa kalian harus cek ke eligibelan kalian di sini. Kemudian di sini ada step-stepnya ya, banyak banget, luar biasa sih. Oke, selanjutnya ada program magang dan studi independen. Di sini kalian bisa nyari posisi, lokasi, perusahaan. Sorry kak, gue nggak peduli posisinya apa, gue pengennya di Tangerang misalnya. Kemudian perusahaannya gue nggak peduli, gue nggak tahu perusahaannya apa aja, terserah. Yang penting gue bisa masuk gitu ya, misalnya. Di sini langsung aja ini lowongan-lowongan yang terbuka untuk daerah Tangerang. Gitu, kalian usahakan ngelamarnya itu atau daftarnya itu ya sesuai dengan kriteria di sini gitu guys. Oke. So selanjutnya adalah yang pasti kalian harus ngeprint ya, kalian harus cetak transkrip nilai kalian dalam bentuk PDF. Kemudian kalian harus punya CV atau resume. Oke, nanti gue bakal sharing ke kalian gimana caranya bikin CV atau resume. Di sini gue nggak menjamin dan kalau kalian akan diterima gitu ya, karena sekali lagi selain karena ketelitian kalian dalam melihat kriteria, di sisi lain adalah rezeki kalian itu di mana gitu, gimana? Oke, sampai situ aja. Kalau misalnya kalian ada banyak pertanyaan, boleh langsung aja di kolom komentar. Kalian bisa tanyain semuanya, dan kalau ada kapasitas dan gue bisa jawab, gue akan jawab. Gitu. Oke, thank you semuanya udah mau dengerin sharing gue kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sorry. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thank you semuanya.